Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kenapa kita gak boleh melawan pemimpin yang sudah jelas-jelas jabatannya itu tidak sah di dalam Islam? Ini kata musannif, ya. Li'anna fi mukhalafatihi itharah fitnah. Karena kalau melakukan atau tidak taat dan melakukan pemberontakan justru akan memunculkan fitnah yang sangat besar, mudaratnya lebih besar. Itu. Jadi dilarang, ya, nggak boleh adakan pemberontakan dan bugot, karena ada dampak yang buruk. Ya. Jadi caranya tadi saya ajarkan. Kita ini rakyat biasa, gak bisa apa. Bagaimana caranya menyikapi? Ya sudah, taat saja dah. Taat dalam perintah yang baik. Tapi hati gak boleh membenarkan, gak boleh itu. Tetap dalam hati harus mengingkari. Ini yang ajarkan bukan saya, yang ajarkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan apa? Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian melihat sesuatu yang tidak baik, rubah dengan kekuasaan. Karena berhubung kita bukan penguasa, ya kita gak bisa rubah dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu, fabilisani. Tidak mampu dengan kekuasaan dirubah, maka harus dengan lisan, dengan lidah. Ini bagian dari menolak sesuatu yang salah. Para ulama, para dai harus menyampaikan dengan lisan. Jangan diam. Diam berarti iya. Makanya dalam ilmu fikih ada namanya ijma' sukuti. Ijma' sukuti. Kesepakatan sebab diam. Ada tuh. Jadi kalau para sahabat, ada satu orang melakukan satu amalan, dan amalan ini sebelumnya tidak diketahui misalnya oleh beberapa orang, ya. Tapi para sahabat yang hadir waktu itu tidak mengingkari perbuatan itu. Semuanya diam. Maka diamnya itu menjadi hukum. Karena diam berarti iya. Dan diam berarti membolehkan. Dalam bahasa ilmu fikih, ijma' sukuti. Kalau dalam bahasa hadis Nabi Muhammad SAW disebut al-hadis at-takriri. Hadis takrir, ya. Itu. Mentaati segala kebijakan yang baik, tapi hati tetap tidak membenarkan, salah. Kita hatinya mengatakan salah. Kata Nabi, kalau kekuasaan tidak bisa merubah, lisan juga tidak bisa merubah, maka fabi qalbih, harus ada pengingkaran di dalam hati. Wa dzalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman, kata Rasul Muhammad SAW. Yang mengingkari dengan hati saja selemah-lemahnya iman. Yang mendukung, wah ini
Mengingkari dengan hati selemah-lemahnya iman. Yang mendukung wallahu a'lam. Al-Imam Ja'far Shadiq, beliau mengatakan bahwa iman itu punya tali. Iman itu punya tali. Ada yang talinya diikat, imannya itu diikat sangat kuat, sulit lepas. Ini orang-orang yang imannya sudah mantap, gak tergoyah oleh apapun. Ya. Ada yang talinya longgar. Ya. Ada yang putus, lepas nih iman. Ada lebih parah lagi, talinya gak ada. Tali untuk mengikat tidak ada. Itu perumpamaan dari Imam Ja'far. Makanya beliau mengatakan, inna min awthaqi ural iman an tuhibba fillah. Sesungguhnya hal yang membuat tali menjadi sangat kuat mengikat keimanan, kata beliau. Yang pertama adalah cinta kepada Allah. Cara mencintai Allah diantaranya adalah mencintai syariatnya, hubbu syariati wa tatbiquha, mencintai syariatnya dan mengamalkan syariatnya. Itu cara mencintai Allah. Itu satu faktor yang mengikat keimanan dengan tali yang sangat kuat. Kalau bahasa Al-Quran namanya urwatul wuthqa. Antum baca dalam Al-Quran ada lafaz urwatul wuthqa, artinya apa? Simpul-simpul yang kokoh, mengikat keimanan. Bentuk daripada mencintai Allah, mencintai syariatnya, mengamalkan syariatnya, dan menomorsatukan syariatnya. Menomorsatukan syariat, itu namanya mukmin. Kalau syariat ini masih diabaikan, belum mendapat gelar mukmin, masih muslim. Makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala sari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau berada di atas syariat dari perkara-perkara tersebut, maka ikutilah syariat Allah, jangan ikuti selera manusia, karena mereka tidak tahu. Ikuti syariat Allah, jangan ikuti selera manusia. Ahwa, hawa nafsu. Dan sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW, justru orang yang menegakkan syariat akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan, intoleransi, radikal, tidak realistis, ketinggalan zaman, tidak update, macam-macam. Itu Nabi sudah prediksi. Tapi Nabi kasih kabar gembira, kalau kalian berpegang teguh dengan ajaran Islam, kemudian kalian dituduh oleh orang Islam itu sendiri dengan tuduhan yang berbagai macam tadi, ketahuilah kalian adalah orang-orang beruntung, kata Nabi Muhammad SAW. Di akhir zaman Nabi katakan, tuba lil ghuraba, beruntung orang-orang yang dianggap aneh karena melaksanakan hukum Allah. Ditanya kepada Rasul, siapa mereka ghuraba itu? Orang-orang aneh. Al-muslihuna alladzina yuslihuna an-nasa 'inda fasadihim. Mereka adalah orang-orang yang ingin memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di tengah-tengah umat. Kerusakan akidah, kerusakan pemikiran, kerusakan akhlak, kerusakan hukum. Hadirnya mereka memperbaiki itu. Tapi karena ini orang yang sudah banyak lebih rusak, dianggap ini orang aneh. Karena yang rusaknya banyak, dan ini bukan tuduhan, ini sabda Rasul Muhammad SAW. Nabi katakan inda fasadihim. Nabi gunakan bukan kata umat lagi, kata manusia, tapi mewakili seluruh. Artinya jumlahnya banyak.
inda fasadihim, di saat rusaknya mereka. Ini satu hadis ini kalau dijabarkan bisa jadi satu kitab. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali menulis keterangan hadis tersebut jadi satu kitab. Judulnya Kashful Kurbah, membahas hadis tersebut. Dan itu diriwayatkan oleh beliau. Dan memang sudah diprediksi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman orang-orang yang memegang syariat, memegang agamanya dengan kuat seperti memegang bara api. Sakit, tidak mudah. Ya'ti 'alan nas zamanun al-ghabid 'ala dini al-qabid 'ala al-jamri. Akan datang satu masa menimpa umatku orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Dia seperti memegang bara api. Allah, bara api. Sakit, sulit, tidak mudah. Tapi konsekuensinya dia sudah melaksanakan, Allah berikan ganjaran khusus kepadanya. Salah satunya apa? Pahalanya seperti 100 orang syahid fisabilillah. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu syahid. Siapa yang menghidupkan ajaranku di tengah-tengah kerusakan umatku, baginya itu pahala seperti 100 orang syahid. Itu bisa bayangkan 100 orang syahid. Satu syahid saja itu bisa kasih syafaat 70 orang dari keluarganya. Dia maghrumnya bukan satu syahid, 100. Yashfa'u lisyahid fi 70 min ahli baitihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang syahid, satu orang syahid, Allah izinkan memberikan syafaat bagi 70 orang dari keluarganya. Kalau 100 berapa tuh? 70 kali 70.000. 70.000. Dapat kakek buyutnya, dapat cucunya, cicitnya. 70.000 orang dari keluarga yang dapat syafaat. Nah, ini yang hadis-hadis akhir zaman. Jadi tidak heran memang. Seperti itu realitanya. Kemudian yang kedua yang menguatkan tali keimanan itu, kata Imam Ja'far Shadiq, adalah kau membenci sesuatu karena Allah. Kita membenci. Kenapa harus memimpin non-muslim? Kita membenci bukan karena orangnya, bukan. Jadi kalau menjabat yang lain silakan. Yang tidak bisa mengeluarkan kebijakan. Tidak membenci orangnya. Kita bahkan diajarkan wajib, bukan anjuran lagi. Wajib menolong siapapun dia yang meminta pertolongan. Kalau berbuat baik jangan lihat dia agamanya apa. Itu diajarkan di dalam agama kita. Nabi Ibrahim itu pernah ngajak seseorang makan. Ketika mau makan, Nabi Ibrahim baca bismillah. Nabi Ibrahim suruh, kamu baca. Dia bilang, saya sembah berhala, saya gak baca tuh bismillah. Kalau gitu jangan makan, kata Ibrahim. Gak boleh makan, tunggu saya. Kamu keluar saja. Ditegur, tanda kutip ya, tegur di sini simulasi biar kita tahu hikmahnya. Para nabi gak pernah dimurkai oleh Allah. Cuma ini biar keluar hikmah, simulasi. Kata Allah, wahai Ibrahim, kenapa kau tidak ajak dia makan, kamu usir dia? Ya Rob, dia tidak pernah menyembah engkau. Dia menyembah berhala. Saya mau kasih makan hanya khusus orang-orang yang beriman kepadamu. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai Ibrahim, tahu dia itu sudah 60 tahun, 70 tahun. Menyembah berhala sudah 60 tahun. Saya kasih rezeki dia sampai hari ini, masih hidup. Saya tidak putuskan rezekinya, sekalipun dia tidak menyembah kepada saya. Karena saya punya sifat kasih sayang juga kepada seluruh makhluk saya. Kok kamu baru 1 kali saja sudah tolak? Saya 60 tahun saya kasih makan dia. Tahu lah.
Saya kasih nafas dia 60 tahun, saya kasih makan dia 60 tahun, saya kasih minum 60 tahun. Hanya Nabi Ibrahim mengejar orang itu. Nah ini kan satu pelajaran bahwa kita berbuat baik pada siapa, tidak memandang agama dalam masalah sosial. Tapi kita punya agama, punya aturan, dan kita yakin aturan semua itu isinya kebaikan. Dan baiknya bukan hanya untuk kita, tapi untuk mereka juga yang memimpin. Jangan ragu, ketika ada larangan, pasti di situ ada mudarat. Ketika ada perintah yang wajib, di situ ada kebaikan. Itu konsep hukum kita. Hati-hati, asyak fi syariah, bahaya. Ragu akan hukum syariat membahayakan keimanan. Jadi kita harus punya sikap. Kalau hukum Allah dilanggar, harus ada sikap, minimal pengingkaran dalam hati. Atau ada sikap marah, menyampaikan marah, tanda kutip marahnya karena apa? Pelanggaran hukum tersebut. Jangan biasa-biasa saja, itu bermasalah imannya. Sifatnya Nabi Muhammad SAW ya seperti itu. Karena Rasul SAW la yaghdab li nafsihi walakin yaghdab lillah. Nabi tidak pernah marah kalau masalah pribadi, tapi kalau hukum Allah dilanggar Nabi marah. Ya, wa ya'fu 'ani dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza duyya haqqullahi lam yaqum ahadun li ghadabihi. Kalau masalah pribadi beliau maafkan, tapi jika hukum Allah dilanggar, maka beliau orang pertama yang marah. Itu. Ini marah yang mulia ini. Justru yang biasa-biasa saja dia bermasalah. Ya. Enggak boleh. Karena ridho, ya. Jadi pengikat tali keimanan yang kuat yang kedua adalah kita marah atau membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, antu'tiya fillah. Jika kamu memberikan sesuatu itu karena Allah. Ya. Memberikan sesuatu itu karena Allah. Tadi saya lupa sampaikan sebelumnya. Ya, Sayyidina Ali pernah mengatakan khairun nas hadza an-namatul awsat. Sebaik-baiknya manusia itu sikapnya itu selalu berada di pertengahan. Moderat. Kenapa yang terbaik yang di tengah, yang moderat? Beliau mengatakan yalhaq bihim at-tali. Karena yang tertinggal bisa nyusul. Tahu yang tertinggal ini kalau zaman kita sebut dengan ekstrim kiri. Orang Islam tapi pemikirannya ekstrim kiri. Apa itu ekstrim kiri? Terlalu teledor dalam hukum, menggampangkan hukum. Oh boleh, ini boleh, apa-apa. Ini kan dia begini. Ini zaman sekarang. Ini masyarakat cerdas dia begini. Ya, boleh nih, boleh. Oh ini hukumnya ada. Ini kan berapa ratus tahun yang lalu begini. Kan fikih itu kan pokoknya semuanya digampangkan. Ini ekstrim apa? Ekstrim kiri. Muncul sekularisme dari produk liberal. Muncul namanya apa? Pluralisme. Semua agama semuanya benar. Ini pernyataan dari orang-orang ekstrim kiri. Ekstrim kiri. Muncul juga apa namanya? Selain sekuler, pluralisme, macam-macam deh, banyak tuh isme-ismenya tuh. Yang semuanya itu apa? Melonggarkan hukum, teledor dalam hukum, tafrid wal ifrat dalam bahasa agama. Ekstrim kiri. Oh gak ada masalah, ini kan demokrasi, ya kan? Kita demokrasi. Kita gak bicara agama, kita bicara demokrasi. Tahu agama Islam sudah bahas 1000 tahun tentang pemerintahan. Negara ini belum berdiri, belum kenal demokrasi,
Islam 1000 tahun yang lalu sudah kenal hukum tata negara. Tahu itu begitu. Ribuan kitab ditulis oleh ulama tentang masalah itu. Al-Imamah wa Siyasa, ada As-Siyasatu Asy-Syar'iyyah, ada Tibrul Masbuk karya Imam Ghazali membahas tentang masalah-masalah kenegaraan. Ini ekstrem kiri, hati-hati. Ya, menggampangkan. Boleh ikut acara agama lain. Ini kan toleransi. Itu ekstrem kiri namanya. Ya, itu bukan toleransi. Yang satunya kata Sayyidina Ali, subhanallah, ini Sayyidina Ali sudah ucapkan kalimat ini. Yang satunya yarji ilaihim al-ghali, terlampau jauh dia. Kalau yang tadi ekstrem kiri terlambat nyusul di belakang. Karena menggampangkan maka dia terlambat kan. Kalau yang satunya melampaui, ini kelompok yang benar di tengah dilewati jauh. Posisi tengah paling terbaik kata Sayyidina Ali, karena yang di belakang bisa nyusul. Dan yang terlampau bisa mundur ke belakang, bisa kembali. Itu. Tapi yang di belakang nyusul yang di depan kejauhan. Yang di depan nyusul yang di belakang, mundur ke belakang kejauhan. Yang di tengah paling terbaik kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ekstrem kiri dia terlalu ketat sampai jadi radikal. Nah, itu ekstrem kanan, ya. Ekstrem kanan, ekstrem kiri tadi menggampangkan. Ekstrem kanan itu apa? Terlalu, ya, ketat sekali, terlalu radikal dalam memahami agama, gitu deh. Muncul kelompok Khawarij. Khawarij itu semua yang melakukan dosa kafir. Mau dosa, gak ada baginya dosa kecil, dosa besar. Kalau sudah melakukan dosa, kafir. Itu. Kemudian orang yang berbeda faham dengannya dianggap sudah keluar dari ajaran agama yang sebenarnya, maka boleh untuk dibunuh. Muncullah teroris, kenapa? Ya. Boko Haram, ISIS, ya. Walaupun ini ada yang mengatakan macam-macam lah. Ini buatan dari Amerika, tapi kan buku-buku yang dibaca oleh organisasi ini adalah buku-buku tadi ekstrim kanan, Khawarij, mudah mengkafirkan, mudah menyesatkan, pemahamannya tekstual, tidak mau mendengar pendapat orang lain dan seterusnya. Itu juga keliru. Yang benar di mana? Di tengah. Jadi moderasi Islam itu memang itulah Islam. Sekarang kan ada pergerakan moderasi Islam. Seakan-akan Islam ini tidak moderasi yang benar nih. Ya, ahli sunnah wal jamaah itu mewakili ajaran Islam moderasi. Karena tidak mudah mengkafirkan orang dan juga tidak teledor. Dia berada di tengah. Nah, ini yang harus kita ikuti. Jalan para ulama yang posisi mereka selalu di tengah, al-insaf, ya. Kemudian yang berikut tadi, memberi karena Allah itu sebagai pengikat juga, sebab orang yang memberi sesuatu dia disebut sebagai orang yang sudah melewati fase ketakwaan. Dalam Al-Quran, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang yang memberi karena Allah, jangan memberi karena konten, ya. Biasa zaman karena konten tuh disoting dulu, dibuat konten, ngasih bantu. Itu memberi bukan karena Allah, karena konten. Ada juga memberi karena kepentingan, untuk cari jabatan, dikasih karpet di masjid, begini-begini. Tahu-tahu gak dapat, ditarik karpetnya. Dikasih, ambil, ditarik lagi, diambil lagi. Gak menguatkan simpul iman. Atau memberi karena Allah, wattaqa, dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia percaya ada balasan baik dari Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan, ini kata akan pakai huruf sa, bukan saufa.
Artinya apa? Allah akan kasih kemudahan sebelum di akhirat, di dunia dia sudah dapat. Karena lil gharib. Lil yusra ditafsirkan dalam tafsir Qurtubi lil jannah. Siapa yang memberi karena Allah, bertakwa dan percaya Allah akan balas kebaikan itu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Dan orang yang tidak suka memberi disebut sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Siapa mereka pendusta agama? Yang tidak mau memberikan sesuatu kepada orang miskin. Kita kalau lihat ada anak-anak kecil jualan-jualan, walaupun kita gak butuh, kita beli sedikit itu. Senangin hati mereka beli itu. Ya. Kasihan keuntungan dapat seberapa itu. Gak harus kita butuh, kita beli. Itu namanya apa? Menganjurkan orang lain untuk memberi makanan kepada orang miskin. Dan yang keempat, kata Imam Ja'far Shadiq, yang menguatkan tali agama adalah antamna'a fillah. Kamu menahan diri karena Allah, memboikot diri karena Allah. Maknanya dua, memboikot hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang mengajak untuk melawan hukum Allah harus diboikot, harus dilawan. Itu menguatkan tali keimanan, kata Imam Ja'far Shadiq. Dalam riwayat dikatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amal. Hal yang paling menakutkan bagiku menimpa umatku adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Adapun mengikuti hawa nafsu, maka hawa nafsu itu akan menghalangi dia dari kebenaran. Walaupun pakai dalil lagi. Kalau dia sudah ikut hawa nafsu untuk kepentingannya, itu gak akan bermanfaat. Mau hadis ke, mau ayat ke, mau ijma ulama ke, gak digunakan. Fayasuddu 'anil haq. Karena mengikuti hawa nafsu mencegah dari kebenaran. Wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Adapun panjang angan-angan, ini jelek nih, panjang angan-angan. Semua pemikirannya hanya panjang angan-angan dengan urusan duniawi. Lupa bahwa dia akan mati, akan meninggal dunia. Apa penyebab dan dampak dari orang yang panjang angan-angan? Fayunsil akhirata, membuat dia lupa ada kehidupan akhirat. Nah, ini riwayat. Jadi boikot pertama, boikot nafsu kita, hawa nafsu kita. Boikot yang kedua, saat ini di zaman kita, di konteks kekinian, memboikot produk-produk. Ini semangat membantu saudara-saudara kita di Palestina. Terus kita jalankan produk-produk yang membantu Zionis ataupun produk Zionis yang membantai saudara-saudara kita di Palestina. Sampai saat ini masih berlangsung. Cuma karena media sudah bosan juga, bosan atau memang sudah tidak menganggap hal itu hal serius. Orang juga karena waktu cukup lama sudah mengabaikan. Sedangkan pemimpinnya hanya mengecam dari dulu, mengecam sampai hari ini. Nah, di Turki itu pakai stadion mengecam. Tapi produk terbesar Zionis masuk di situ. Biar antum tahu. Masuk juga di NATO. Hanya mengecam. Kalau yang church-nya gak bisa gerak. Church-nya itu bagus sebenarnya, tapi dia gak bisa daya, gak punya daya. Kenapa? Di bawah Rusia dia. Dia harus ikut Rusia. Rusia bilang iya. Nah, Rusia juga ada kepentingan. Kasihan ini sendirian. Yang bantu, subhanallah ya, yang bantu mereka, yang sebagaimana 1000 tahun lalu Nabi doakan. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami dan Yaman kami. Yang bantu Yaman, yang bantu Syam.
Itu. Iran juga membantu. Ada sahabat mengatakan, tempat kita ini wahai Rasul tidak didoakan, kata Nabi, keluar dari sini tanduk setan, kata Rasulullah. Sekarang antum lihat Riyadh, tahu Riyadh ya, ibu kota Saudi Arabia. Riyadh itu zaman dulu tempat nabi palsu, Musailam al-Kadzdzab. Ghazwatul Yamamah, dulu Yamamah. Ya. Tanduk setan diisyaratkan di tempat tersebut. Sekarang sudah terbukti diadakan itu judi, kemudian ada acara-acara musik, wanita-wanitanya sudah melepas hijabnya dengan pakaian-pakaian ala Eropa. Sudah ada juga pertandingan tinju di situ internasional, yang pasti ada tinju di situ secara internasional, ada perjudian, ada perzinahan, ada khamar. Tidak salah yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tanya mereka bilang itu Iran. Kalau Iran bilang itu Saudi. Karena kata Nabi, Najd, ya, Najd itu tempat keluarnya tanduk setan. Ya, Najd, kalau ulama-ulama yang Wahabi mengatakan Najd itu dataran tinggi. Dataran tinggi itu Iran, dataran tinggi. Bukan Najd nama tempat kita. Yang sedangkan yang dari Iran mengatakan enggak, Najd itu dari dulu namanya Najd di situ. Sekarang kita lihat realita saja. Realita itu sebagai syarah dari hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi menerangkan masa depan, ya, masa depan, dan itu sudah terungkap satu persatu, ya. Dikatakan nanti akan subur, tanah Jazirah Arab akan subur. Sekarang sudah ada sungai-sungai, sudah ada pohon-pohon. Kata Nabi, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta ta'uda, ya, Jazirul Arab anharan wa muruja, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali Jazirah Arab akan kembali subur dengan pohon-pohon dan sungai-sungai yang mengalir. Ini sekarang sudah subur, sungai-sungainya juga sudah mengalir di berbagai tempat yang ada di kota Makkah dan sekitarnya. Nah, mudah-mudahan kita tetap istiqomah, ya, melaksanakan, berpegang teguh dengan ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Ya, jadi orang yang jujur, tidak munafik, dibersihkan hati kita dari kemunafikan, lisan kita dari kemunafikan, perbuatan kita dari kemunafikan, akal kita dari kemunafikan. Ya Allah, ya Rabb, istiqomahkanlah hingga kita meninggal berjumpa dengan Allah dan Rasulnya dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.